banget. Sepatunya dicopot ya. Nanti nggak ikuti di sepatu. Sepatunya dicopot. Ketika dipukul, di situ diseruput kan? Kalau misalnya yang suka jelek-jelekin sama orang gimana? Gila sih. Udah jangan. Rumusnya berarti X kali Z kali P ya? Pakai 1, 2, 3, sama 50 kalau nggak salah tuh. Ini pasti refinansial. Ini pasti. Agak lama nih. Ya, agak lama. Sepatu tujuh Bu Haji. Sepatu tujuh. Anak-anak, waktunya tinggal 15 menit lagi ya. Presentasi ya. Siap-siap presentasi. Udah ada hasil dari LKTP-nya. Oke. Udah semua diukur belum? Berat-berat kan sudah disuruh berapa? Ya kan? Awas. Ini dulu.
kita tutup dulu. Ibu lihat tutup dulu. Nah, geseran. Yang lain menyimak ya hasil presentasi temannya. Jika ada yang kurang paham bisa bertanya. Oke, siap Nabi? Yang lain siap? Siap. Oke, perhatikan. Ya, Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan NPD dari kelompok 2. Namanya nanti ditulis ya Bu Haji. Ya, belum ditulis ya Bu Haji. Oke. Kakak dengerin. Hargai temannya di depan. Yang kecil saya. Saya akan memberitahukan berat badan, umur, sama tinggi badan. Anggotanya dulu siapa aja? Saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Saya Calvin. Saya Putri, saya Cantika. Dan saya Nevi. Berat badan Putri adalah 45 kilo. Umur Putri 14 tahun. Tinggi Teman-teman badan dengar enggak? Udah bisa. Yes, bisa. Yang kencang. Enggak, udah ibu temenin, ayo. Yang lain dengerin. Yang kencang. Dari pertama siapa? Putri. Yang kencang, dengerin. Farhan, dengerin. Kelompoknya Farhan, dengerin. Yuk. Pertama Putri Atikas dan Niko. Umur 14 tahun. Tinggi badan 147. Terus. Berat badan 45 kilo. Ya. Dua Cantika Putri Asri. Umur 15 tahun. Tinggi badan 146. Berat badan 47. Ya. Ketiga, saya sendiri Nevi Rizky, umur 14 tahun, tinggi badan 151, berat badan 56. Keempat, Kelvin Immanuel, umur 15 tahun, tinggi badan 160, berat badan 42. Udah. Oke, berikan aplaus buat Nevi. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran fisik pada makhluk hidup. Tiga, sebutkan contoh perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Contoh pertumbuhan: 1. Bertambah tinggi badan. 2. Bertambah berat badan. 3. Volume organ tubuh. Dan contoh perkembangan: 1. Melibatkan instrumen tangan. 2. Fungsi organ tubuh. 3. Kemampuan yang lebih kompleks. Kalian tahu apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Satu,
Oh, jadi faktor apa sih yang buat berat badan itu bertambah gitu beda-beda? Ini kan singkat, gitu ya? Ini singkot, ya? Ini solehat, ya? Ini soleh, gitu ya? Apa kira-kira? Apa Bin? Saya bisa jawab. Apa? Paham. Yang bikin faktor berat badan nambah itu banyak makan. Banyak makan. Makan apa? Makan Cireng. makan cepat saji bisa bikin badan kita naik banget, semakin jadi banyak. Berbahaya nggak? Makan goreng-gorengan gitu. Ya, katanya kan yang bikin tambah gendut makan fast food ya? Iya benar. Nah, tapi itu dampaknya apa? Efeknya apa? Lemak berlebih Bu. Berbahaya nggak buat tubuh? Berbahaya. Berbahaya. Berarti yang faktor yang mempengaruhi berat badan hanya makanan. Bertambahnya berat badan gas makanan, Sama minuman mempengaruhi, eh, susu mempengaruhi, enggak. susu tidak mempengaruhi. Ada yang ingin menambahkan? Apa? Atau ayo menambahin apa? Coba dengerin. Susu, sayang, kenceng sayang. Oh, susu juga mempengaruhi ternyata ya buat berat badan. Kenapa? Oh, susu kalau menurut temennya susu itu mempengaruhi karena ada susu penambah gemuk, ada susu bikin kurus gitu ya karena kandungan mineralnya berbeda. Oke, nanti kita diskusikan, kita simpulkan semuanya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan kepada? Saya dulu. Arya dulu ya, Arya. Diri. Iya, berdiri. Apa saja perubahan kedewasaan pada manusia? Apa saja sih perubahan kedewasaan pada manusia? Benar nggak itu pertanyaannya? Ya. Jadi benar tadi mau kamu jawab nanti. Tidak. Oh kan sudah nyebut. Gantian. Jadi jawabannya bertambahnya tinggi badan, berat badan, dan volume organ tubuh. Kedewasaan itu dicirikan dengan pola pikir. Jawabannya bisa dipahami nggak? Jadi pola pikir gitu ya. Dari pola pikir. Udah ya. Gantian dengan kelompok lain ya. Kita beri plus untuk kelompok Nevi dan kawan-kawan. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan dan kawan-kawan. Kenapa ibu kelompok azan dulu? Biar cepat azan zuhur istirahat. Azan. Dah. Oke. Pindah nih. Oke, yang lain dengerin dulu. Dengerin. Oke, silakan. Siapa yang mau buka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil LKPD. Nama kelompoknya nggak diperkenalkan. Sebelum kami mulai, kami akan memperkenalkan anggota kami. Saya Fadil. Saya Adan. Pengangkatan senjata tinggi dan negara. Nama anggota Ajar Saputra. Tempat umur 14 tahun, tinggi badan 150, berat badan 35 kg. Ilham Giri Permana, umur 15 tahun, dengan tinggi badan 191, berat badan 43. Nama Muhammad Fadila, umur 15 tahun,
badan 172, berat badan 70. Dengarkan dulu nanti baru bertanya, Nevin. 15 tahun, tinggi badan 172, berat badan 50 kg. Bertambah. Umur 15, tinggi badan 170, berat badannya 10 kg. Isi tabel ini sesuai dengan kelas apa yang dimaksud dengan pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran fisik pada makhluk hidup. 2. Apa yang dimaksud dengan perkembangan? Perkembangan adalah proses perubahan menuju pendewasaan. Melibatkan kedatangan dua organ tubuh hingga kemampuan yang lebih kompleks. Empat, menurut kalian faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Faktor internal, genetik, hormon, renang, nutrisi, lingkungan, aktivitas fisik, pola, asa, dan interaksi sosial. Oke. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanya, Kak? Ya, Kevin dulu, Kevin. Saya Kevin dari kelompok 6 ingin bertanya kepada kelompok 5. Mengapa faktor eksternal yang lingkungan sangat berpengaruh kepada pertumbuhan dan perkembangan manusia? Apa faktor eksternal yang lingkungan itu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Lingkungan, misalnya dia senang, Kevin tuh senang olahraga, basket, jadi tinggi, itu mempengaruhi enggak? Nah, jelaskan. Nah, ayo, deh, biar cepat, biar kelompok lain bisa presentasi. Ayo, Ilham, silakan dijawab. Ayo. Tadi pertanyaan apa? Faktor lingkungan itu lingkungan itu kebiasaan dan yang lainnya mempengaruhi pertumbuhan apa tidak? Ya kencang. Kebiasaan dia misalnya kayak main basket, berenang mempengaruhi pertumbuhan, boleh itu mempengaruhi pertumbuhan nggak? Nggak dengar. Mempengaruhi nggak? Kenapa? Nah, paham nggak nih? Dengar nggak yang mama papa? Coba yang kencang dong. Dengar. Berarti lingkungan mempengaruhi pertumbuhan, tinggi badan, termasuk datanya olahraga, terus berenang, main basket. Oh gitu, jadi gitu jawabannya. Jadi mempengaruhi ya, mempengaruhi. Udah? Ayo silakan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 5. Menurut kalian, mengapa faktor faktor eksternal pola asuh berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan? Ya Bu. Ya silakan.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Ivan. Ya. Ya. Ya, silakan. Karena pola asuh memiliki mempengaruhi kedewasaan. Karena pola asuh, pola didik mempengaruhi kedewasaan seseorang. Itu jawabannya. Lagi dah. Udah Waji, udah. Jangan 2 kali, kasihan yang lain. Udah? Udah? Oke, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materinya nanti dikumpulkan ya. Ya, Bu. Teman-teman, perhatikan yang berbeda. Tabelnya soalnya kelihatan? Oke. Nah, tadi kan kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Seperti yang kalian tulis tadi, apa sih pertumbuhan? Benar nggak? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran fisik. Berarti yang kelihatan, kayak ini beda tingginya segini kelihatan. Berarti itu mengalami pertumbuhan. Seperti iklan Hilo, tumbuh itu kemana? Bukan ke samping, itu betul. Ya, oke. Kemudian contohnya apa tuh? Bertambah tinggi berat badan. Bertambah tinggi badan, berat badan, volume organ. Jadi yang kelihatan fisiknya, dia berarti namanya pertumbuhan. Selanjutnya, terus perkembangan apa? Perkembangan adalah proses perubahan menuju kedewasaan. Jadi tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Oke, ada nggak yang masih kecil tapi lebih dewasa pikirannya dibanding yang sudah berumur tidak dewasa? Ada? Ada. Itu namanya perkembangan. Saya paham ya? Perkembangan. Contohnya, melibatkan kematangan dari pola pikirnya. Nggak gampang kemudian, nggak gampang emosi dan sebagainya. Jadi kalau pertumbuhan itu bisa dilihat secara kasat mata, kalau perkembangan tidak. Kemudian pertumbuhan itu tidak bisa balik ke bawah lagi. Misalnya saya dari sini nggak ke bawah lagi, nggak pendek lagi. Kalau perkembangan masih bisa. Dari yang tua dia pola pikirnya jadi anak kecil lagi bisa kembali lagi, gitu ya. Oke. Terus apa sih faktor yang mempengaruhi? Nah. Nah. Faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Ya, ada internal. In artinya dalam. X artinya luar. Jadi kalau internal yang dari dalam, berarti genetik. Ibu saya tinggi, bapak saya tinggi, ibunya tinggi. Wajar nggak? Wajar. Gitu. Oke? Mati. Laptopnya mati karena lowbat. Oke. Lanjut tadi ibu ngomong aja ya. Karena lo kabelnya nggak cukup ini. Kemudian apa lagi? Genetik, yaitu hormon. Ya. Hormon kita mempengaruhi tinggi. Di sini paham? Tadi ada eksternal ya, yang dari luar. Contohnya apa? Kebiasaan contoh olahraga. Kamu latihan sama apa? Kan juga sini. Itu tinggi nggak udah? Tinggi nggak udah begini. Terus kalau mau masuk, saya di poni ada pull up gini. Kira-kira tinggi nggak? Tinggi. Berarti faktor eksternal mempengaruhi nggak? Mempengaruhi. Ya. Sampai sini do you understand? Berarti tadi kalau pertumbuhan itu artinya apa pertumbuhan? Proses. Akan lemak? Yes. Perubahan yang Yes. dapat dilihat secara Cara fisik bisa balik lagi nggak? Nah, kalau perkembangan adalah proses perubahan menuju kedewasaan. Nah, bisa balik lagi nggak? Bisa. Habis ini C. Ibu akhirnya karena sudah braille dan juga Rizky sudah pernah di sana. Ya. Kalau ada pertanyaan kita berlanjut nanti untuk minggu depan ya. Kalau ada semuanya dikumpulkan, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Tutup.